Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kali ini saya mau mengomentari dua orang mualaf, ini kakak adik, yang dia karena ada masalah di dalam keluarganya dan kemudian dia ragu akan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia salah mencari orang dan akhirnya dia menjadi mualaf. Nah, siapakah mereka ini? Sebelumnya mari kita melihat video mereka berdua. Karena awalnya memang saya kurang nyaman dengan agama saya yang sebelumnya. Saya bingung dengan pengajaran di agama saya yang sebelumnya, dan saya juga bingung tentang posisi ketuhanan di agama saya yang sebelumnya. Artinya Amel ternyata sudah lebih dulu Iya, ya betul. memendam ketidaknyamanan di dalam agama sebelumnya, Iya. tapi tidak pernah ngomong. Ya, karena saya takut. Ya, di saat kakaknya ya sudah mengalami satu dorongan ingin masuk agama Islam, lalu curhat sama Amel, ternyata Amel juga punya keinginan yang sama begitu. Iya. Subhanallah. Ini jarang-jarang pemirsa kakak beradik kompak memutuskan untuk pindah agama menjadi muslim. Ini sebuah hidayah yang luar biasa. Semakin penasaran kita ingin menggali lebih jauh lagi tentang pengalaman mereka berdua ini. Mungkin boleh diceritakan yang kalian lakukan berdua setelah saling curhat ini, ya, bahwa Zahra menceritakan kepada Amel tadi tentang mimpi gitu ya, yang didengarkan kok membuat hati jadi tenang, yang sebelumnya itu gundah, kacau, frustrasi, banyak problem. Seakan-akan ini azan menjadi satu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan kepada Zahra, Amel, kemudian Amel ternyata juga sudah sejak lama berkeinginan pindah agama tapi tidak berani mengungkapkannya. Nah, setelah itu apa yang kalian lakukan? Setelah itu kami memutuskan untuk bertemu salah satu tokoh agama Islam, khususnya Di Bandung itu? Iya, khususnya kami ingin bertanya lebih dalam lagi tentang perbandingan agama Islam dengan keyakinan kami yang sebelumnya, Ya. untuk memantapkan. Setelah itu kami memutuskan untuk benar-benar harus pindah agama keesokan harinya. Jadi apa yang dijelaskan Ustadz kepada kalian berdua sehingga semakin memperkuat keinginan pindah agama itu? Tentang poin pentingnya adalah Nabi Isa. Ternyata Islam selama ini mengimani Nabi Isa. Yang di agama kami sebelumnya itu beda. Dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan. Jadi maksudnya kok lebih logik gitu Islam itu. Subhanallah. Jadi apa yang dilakukan oleh saudari-saudari kita ini jangan ditiru ya, karena ini adalah perbuatan yang berbahaya untuk iman saudara. Karena kalau Anda melakukan hal yang sama ketika mendapatkan kebingungan dengan iman Anda tentang ketuhanan Yesus, tentang keaslian Alkitab, kemudian Anda datang kepada orang yang salah, atau kepada Pak Ustadz seperti yang dilakukan oleh saudari-saudari kita ini, ya pasti jawabannya akan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan saya yakin pasti Anda akan menjadi mualaf seperti saudari kita ini. Nah, seharusnya apa yang dilakukan oleh saudari kita ini adalah mencari orang yang memiliki pengetahuan atau kapasitas untuk menjawab keraguannya. Ya, mungkin temannya atau orang terdekatnya yang bisa menjawab ini. Atau paling enggak, ya dia datang kepada pendetanya. Saya yakin kok, pendetanya pasti memiliki pengetahuan tentang hal ini dan bisa menjawab keraguan saudari-saudari kita ini. Nah, saya nggak tahu kenapa kok dia justru mencari orang yang tidak ada hubungannya dengan imannya. Ya pasti otomatis dia akan menjadi mualaf. Ya, atau kalau enggak lah, paling simple daripada harus telepon orang, cari pendetanya gitu ya. Cari di YouTube video-video tentang pembahasan ketuhanan Yesus. Bisa dari Pak Bambang Nursena gitu ya. Karena beliau ini saya melihat di video-videonya banyak sekali membahas tentang ketuhanan Yesus. Dan sungguh sangat baik sekali uraian yang dilakukan oleh Pak Bambang Nursena. Dan ada banyak lagi YouTuber-YouTuber Kristen, apologet-apologet Kristen yang sudah sangat sering membahas tentang tema-tema ini. Jadi sebenarnya kalau ada orang kebingungan di zaman sekarang ini,
bukanlah satu masalah ya. Karena kalau cukup ada kuota atau ada sinyal atau wifi, itu bisa langsung searching di Google. Jangan seperti yang dulu yang mbak-mbak pernah saya bahas dulu itu ya. Dia bingung tentang Alkitab, tapi carinya di YouTube itu videonya Ahmad Didat, kemudian almarhum Insan Moko Ginta. Ya itu sama saja. Anda juga mencari solusi, justru malah menambah masalah di dalamnya gitu ya. Jadi kalau kita mencari sesuatu yang berhubungan dengan iman kita, carilah orang-orang yang memang mereka seiman dengan kita dan pembahasannya benar-benar dari Alkitab, bukan justru yang lain. Ya, kalau cari yang lain itu sama seperti orang sakit, salah penanganan gitu ya. Ya akibatnya ya seperti ini. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari saudara-saudari kita ini? Jadi untuk saudara-saudaraku Kristen maupun Katolik yang memiliki masalah atau keraguan dengan iman Anda, dengan Tuhan Yesus, kemudian tentang Alkitab yang adalah firman Allah, jangan mencari Pak Ustadz. Kalau mencari Pak Ustadz, Anda pasti dijamin akan mualaf. Tapi carilah orang yang punya kapasitas, bisa Pak Pendeta, bisa apologet Kristen di YouTube gitu ya, atau artikel-artikel Kristen yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, supaya kita mendapatkan jawaban yang benar, yang jelas, dan membangun iman kita, iman Anda, dan membuat kita semakin kuat imannya dan setia mengikut Kristus apapun yang terjadi. Jadi sekali lagi, yang dilakukan oleh saudari-saudari ini adalah berbahaya, jangan ditiru. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.